Halo sahabat-sahabat EUDEMA, kali ini kita sudah ada di rumah dari Pak Subang dan kita akan bincang-bincang sedikit soal paroki kita, terlebih soal gereja kita. Dan di samping kanan saya ini sudah ada Bapak yang sudah berpengalaman dan sekarang kondisi beliau juga kita mohon doa supaya cepat sembuh, lagi sakit. Nah, saya ingin sebelum Bapak cerita lebih panjang, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu untuk sahabat-sahabat EUDEMA yang nonton video ini. Saya orang panggil kadang-kadang Pak Suban, kadang-kadang Pak Hendrik. Nama lengkap saya Hendrik Suban Alexander. Saya masuk di paroki ini, belum paroki, saya masuk di Tanjung Redap ini dari usia 20 tahun. Jadi dari 20 tahun. Sekarang usia saya sudah 70 lebih. Kalau kita bicara masalah paroki atau sejarah paroki, kita harus bagikan antara dua kelompok. Selama ini terasa kabur karena semua orang pada mengatakan dialah perintis atau pendiri. Tapi kalau menurut saya dan saya alami, antara dua kelompok itu, kelompok perintis dan pendiri stasi dan kelompok pembangun gereja, pembangun Katolik, paroki. Pada tahun 60-an itu ada sekelompok orang Flores untuk mencari kerja di Tanjung Redap di Kabupaten Berau. Dan pada saat itu mereka kebanyakan kuli panggul, karyawan toko Cina. Lalu setelah pembebasan Irian Barat, ada seorang tentara dari Flores. Dia dari Makassar dimutasikan ke Balikpapan. Dari Balikpapan mutasi yang kedua kali ke Kabupaten Berau. Bapak itu bernama Bapak Lusimado. Bapak Lusimado. Dia seorang tentara, seorang prajurit. Dia merasa terpanggil untuk mengumpulkan anak-anak Flores yang tadinya rata-rata kuli panggul atau karyawan toko Cina. Mereka duduk bersama, dia memberi arahan-arahan tentang iman, Maka beliau mengajak mereka setiap minggu ibadah sabda di rumah beliau. Setiap bulan Rosario juga ibadat Rosario di rumah beliau. Bahkan setiap tanggal 17 anak-anak dari Flores dulu itu jago-jago main suling. Jadi mereka bentuk musik suling. Musik suling. Setiap tanggal 17 Agustus itu mereka mulai pawai di sini. Di sini ya. Tapi yang rumahnya yang biasa itu di mana sekarang? Yang dulu katanya sering kumpul ya, itu di Kodim. Di Kodim. Daerah Kodim. Lalu mereka pawai, lakukan kebangsaan dengan musik sulingnya. Akhirnya lama kelamaan itu hubungan antara Bapak Lusimado dengan anggota-anggotanya itu semakin akrab erat. Di situ Pastor Van de Graaf dia dari tarikat apa? Dari OMI atau? Dari Samarinda itu apa? MSF. MSF ya. Dia dari Tarakan. Dia dari Tarakan. Walaupun 2 atau 3 bulan dia mengunjungi mereka. Jadi iman mereka sudah mulai hidup pada saat itu. Mereka tidak segan, tidak malu bertanda salib. Walaupun masih kecil di tengah-tengah mayoritas.
Dan pada saat itu mereka mulai hidup, berkumpul. Mereka ada kurang lebih 20-an orang ya. Yang satu namanya ya Bapak Lusimado tadi, yang kedua Bapak Yakobus Selun, Yohanes Jaga, masih banyak lagi. Mereka mulai hidup, tebarkan iman mereka. Namun sayangnya pada satu saat Bapak Lusimado itu dikembalikan ke Balikpapan. Jadi pindah tugas lah. Pindah tugas ke Balikpapan. Jadi mereka tuh merasa tidak ada kekuatan lagi. Jadi kehilangan sosok pemimpin. Iya. Mereka kehilangan sosok pemimpin. Lalu lama kelamaan ada yang mulai mengenal gadis-gadis berau. Lama kelamaan ada mulai jatuh. Satu persatu jatuh. Maksudnya jatuhnya ini pindah atau? Pindah. Oh ya. Pindah. Pindah agama. Ya. Pada saat itu mereka ada beberapa orang itu sudah jatuh atau pindah agama. Lalu yang lain itu panik. Ya. Bagaimana kita ke depannya? Untuk doa ibadat sabda saja susah sekarang karena pemimpinnya sudah tidak ada. Mereka mau ibadat gimana? Lalu makin datanglah bulan, tahun, makin habis mereka. Pindah agama karena nikah dengan gadis-gadis berau. Lalu ada yang merasa panik, rasa takut. Jadi mereka mulai memikirkan ada yang milir ke pantai, ada yang mudik ke hulu. Yang mudik ke hulu itu, yang satu Bapak Gregorius, dulu dari Flores Lembata, mantan guru dia. Dia menyusuri sungai Segah, sampai ke Longayan, berlabuh di sana, mulai adaptasi dengan penduduk di sana, bercocok tanam, sambil tebarkan benih-benih iman di sana, ya kan? Dan pada saat itu lama kelamaan orang-orang mulai muncul, mengikuti. Salah satu ada Bapak ya Gregorius itu berhasil sekarang jadi paroki kan? Iya. Longayan. Segah. Jadi paroki. Lalu ada seorang Bapak namanya Pak Manek menyusuri sungai Kelai sampai di Longlanuk, mulai berlabuh di sana, adaptasi dengan orang-orang kampung, lalu membuka lahan, bercocok tanam. Lama kelamaan mulai orang-orang kampung mulai dekat. Dia mulai menebarkan benih-benih iman di sana. Di sana sampai sekarang masih tetap stasi Longlanuk. Dan ada yang menarik. Ada seorang bapak dengan temannya milir ke pantai. Maksudnya milir ke pantai. Di sana berlabuh di Tabalar. Oke, Tabalar. Sampai ke Tabalar, mereka mulai masuk ke dalam. Sama seperti yang lain. Pertama itu kenalan, adaptasi dengan warga di sana. Pada saat buka lahan, bercocok tanam, buka lahan, sama-sama warga di sana rame-rame gotong royong sambil menaburkan benih-benih imannya juga di sana. Dan akhirnya juga menjadi stasi Tabalar sampai sekarang di bawah paroki Dumaring. Dr. Brian ya. Sambil cerita kita minumnya. Iya.
Lalu satu bapak lagi milir ke Tali Sayang. Berlabuh Tali Sayang, dia mulai masuk ke desa Dumaring. Dia adalah Bapak Yosep Bala. Yosep Bala. Yosep Bala yang sekarang ini paroki namanya Santo Yosep. itu, Santo Yosep itu dijadikan Pak. Oh, dari nama Pak Yosep Bala itu. Iya. Dia tidak jauh berbeda seperti yang lain. Bercocok tanam sambil tebarkan benih-benih imannya di sana. Nah, lalu datang tahun 70-an, angkatan 70-an datang memperkuat posisinya, dan akhirnya berdirilah paroki Santo Yosep Dumaring. Nah, itu bapak itu. Terus ada 2 orang lagi, mereka milir ke Maratua, daerah Derawan. Ya. Sayangnya mereka berdua itu, yang satu namanya Langodai, satu Orang namanya apa, timur juga? Nah, timur juga, rata-rata dari Langodai, satu namanya Bapak Raya. Mereka di sana bersama orang-orang Bajau, tapi tidak berhasil. Akhirnya mereka terjerumus juga seperti yang lain tadi. Terbawa arus. Terbawa arus. Karena di pantai lah. Dan pada tahun 70-an itu mereka itu angkatan pertama ya. Iya. Angkatan pertama. Mereka lah yang buka pertama. Perintis. Jadi maksud saya itu, yang pengertian saya itu, yang perintis itu itu perintisnya. Jadi istilahnya mereka ini kayak rasul-rasul awal dulu baru menyebar. Ditinggalkan pemimpin mereka rasa ketakutan, rasa cemas, akhirnya ada yang masuk Islam, ya kan? Tapi ada yang berhasil. Yesus meninggalkan para murid kan. Itu. Mantap. Lalu tinggal hanya orang seperti berapa orang saja. Tahun 70-an mulai angkatan kedua masuk. Karena mereka sudah habis. Yang di perkotaan sini sudah habis. Yang ke Tali Sayang, Dumaring, Tabalar, ke Longlanuk, mereka selamat. Ke Segah selamat. Tapi yang berada di kota Tanjung Redep ini habis. Tinggal 2 orang, yaitu Bapak Yakobus Helun sama Bapak Yohanes Jaga. Lalu mereka berdua, datanglah angkatan kedua, angkatan 70-an termasuk saya. Kenapa saya banyak tahu? Karena bapak sepupu saya itu salah satu dari mereka. Jadi akhirnya dia cerita juga. Dan pernah Bapak Lusimado itu merindukan mereka, dia dari Balikpapan. Mereka temu kangen itu di rumah bapak sepupu saya itu. Mereka itu kira-kira umur berapa, Pak? Saya 20. Oh, jadi 20-an lah. Iya, 20-an. Masanya sangat muda waktu itu. Angkatan kedua itu sekitar tahun 70-an. Tahun 70-an itu orang-orang Flores mulai datangan, penuhi setiap perusahaan kayu log di Kabupaten Berau ini. Maka itu pada saat itu gereja yang lama itu belum dibangun, karena masih kita ibadat sabda itu di bekas sekolah Cina dulu. Kita ibadat di sekolah Cina itu saya masih ingat, kita kadang-kadang itu lebih 10 orang atau 20-an orang. Di sana itu bisa dihitung Bapak Yakobus Helun, Pak Yohanes Jaga, Pak Petrus kepala sekolah Yosudarso sama keluarganya, terus Pak Anton Saleh dengan ibu, Pak Suripto almarhum,
ditambah dengan anak-anak Flores. Pada saat itu setiap minggu itu kami ibadat memang di situ. Pada saat itu gubuk tua itu setiap harinya dipakai oleh anak-anak sekolah belajar di sana, anak-anak yayasan Katolik SD Yosudarso. Dan tiap minggu satu ruangan itu untuk kami ibadat sabda di sana. Semakin hari semakin banyak orang. Tetapi awalnya itu hanya kami berapa orang itu saja. Yang bermunculan tokoh-tokoh itu pada saat itu gereja lama itu dibangun. Maksudnya gereja lama itu gereja di pelabuhan, gang, masuk di Gang Abang. Pada saat itu Pak Yakobus Selun itu mulai mendatangi anak-anak Flores di setiap perusahaan, di PT Sumber Sejahtera. Bapak Yakobus minta supaya mereka menyumbang kayu-kayu seperti papan. Bapak Yakobus Selun juga minta pada PT Sumber Sejahtera, PT Mas Kumambang di Suaran, supaya mereka menyiapkan ulin-ulin untuk tiang. Khususnya PT Yuditet itu panitia pembangunan itu melalui perusahaan. Jadi perusahaan langsung potong Rp5.000 per orang, khususnya operator alat berat, termasuk saya dengan Pak Hendrik Johan, bapaknya Irni. Setelah bahan-bahan terkumpul, mulai bangun. Setelah bangun gereja lama itulah muncullah tokoh-tokoh Katolik. Nah, di situ baru kami lihat, oh rupanya banyak orang Katolik di sini. Tapi selama ini karena mungkin gereja tidak ada, mereka berdiam diri. Karena umat semakin banyak setiap hari raya Natal atau Paskah, itu umat-umat dari perusahaan mulai berdatangan. Sedangkan gereja kita, hanya kecil saja, halaman pun tidak ada. Jadi kita mau berdiri bagaimana, duduk bagaimana, sedangkan halamannya rawa pada saat itu. Setelah itu, karena gereja tidak memenuhi syarat, maka para tokoh-tokoh Katolik mulai membuat rencana untuk mencari tanah, mencari lahan untuk membangun gereja baru. Pada saat itu Pak Sukardi, orang dari Kodim, Pak Nanang Gunadi, Pak Paulus, Pak Marbun, Hakim Marbun, Pak Sutrisno, Kepala Kehutanan, masih banyak lagi, termasuk Pak Hendrik Johan, termasuk Pak Naga. Mereka itulah kelompok pembangun paroki, pembangun gereja. Kalau kita bandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 adalah perintis dan pendiri stasi. Mereka hanyalah orang-orang kecil. Mereka rata-rata buruh panggul, karyawan setiap toko Cina. Tetapi kelompok pembangun paroki, pembangun gereja adalah orang-orang pintar, orang-orang kuat, ekonomi yang mumpuni. Mereka itulah yang berperan di ujung tombak untuk membangun gereja paroki.
Dan pada saat itu baru bermunculan tokoh-tokoh Katolik di Tanjung Redep. Dan pada saat itu pastor paroki adalah Pastor Pankrasio. Saya keluarga muda, pada saat itu belum punya anak. Saya tinggal di Bujangga. Bapak Yakobus datang di sana, minta supaya saya sama istri saya turun tinggal bersama pastor. Istri saya bisa masak di sana. Setiap pastor turne, kami menjaga pastoran. Pada saat itu saya belum ada pekerjaan. Setiap hari saya merintis di gereja yang sekarang ini. Pada saat itu masih hutan, di banyak bambu-bambu, banyak bambu bulu di sana. Setiap hari saya merintis di sana. Tidak terlalu lama, panitia mulai membangun paroki gereja yang sekarang ini menjadi gedung serbaguna itu. Pembangunannya itu, kalau saya ingat itu, anggarannya itu kalau bukan 30 juta atau 35 juta Waktu itu ya. waktu itu. Setelah selesai, saya tanya sama Pastor Pankrasio, Pastor, lalu kita pakai lonceng kah tidak? Dan pakai lonceng, gantung lonceng di mana? Lalu dia kaget. Oh iya, saya lupa. Lalu dia kumpulkan Pak Nanang, Pak Paulus, mereka bicarakan masalah tempat lonceng, gantung lonceng. Pada saat itu saya sempat ngomong sama Pastor Pankrasio. Saya bilang, di paroki saya di Flores itu di atas menara lonceng itu, gantung di atas menara. Jadi sejauh manapun kita, umat-umat jauh pun dengar. Oh iya, kalau begitu saya suruh bikin di atas bubungan gereja. Sehingga di atas bubungan gereja itu, tempat lonceng bergantung itu anggarannya tersendiri 500.000 rupiah pada saat itu. Ditambah anggaran 500.000. Oleh karena itu, saya kadang-kadang terharu ya. Paroki yang pertama bisa menelurkan 2 paroki baru, Santo Yosef Domaring. Saya tidak tahu di Sega itu apa parokinya, nama parokinya apa? Hati Kudus Yesus ya. Sebenarnya ceritanya itu masih panjang ya, panjang. Karena angkatan kedua itu juga banyak yang gugur, banyak yang pindah. Itu orang-orang kita di Bedungun itu, mereka itulah yang kami sama-sama tiap minggu ibadah sabda di sekolah Cina, tapi mereka sudah pindah agama. Katanya mereka menyelam sambil minum air, akhirnya menyelam terus. Dan pada saat itu sempat
hubungan kami antara saya dengan mereka itu terganggu. Terganggunya itu karena ada seorang perempuan datang di rumah saya, tidak mau pulang. Dia nuntut untuk nikah sama Pak Yohanes. Setelah dia menikah, baru dia bisa keluar. Kalau dia belum nikah sama Yohanes, dia tidak bisa keluar dari sana. Tiap hari keluarganya bersama tokoh-tokoh masyarakat datang, ingin menjemputnya, tapi dia tetap bertahan di sana. Dan akhirnya, mungkin sekitar kurang lebih seminggu, saya bingung karena tiap hari menghadapi seperti itu, tidak bisa bekerja. Maka saya mendatangi Hakim Marbun. Saya menceritakan semuanya. Pak Hakim Marbun suruh aku kembali untuk membawa Yohanes dan perempuan itu mendatangi rumahnya Pak Marbun. Pak Marbun tanya langsung kepada mereka berdua pada saat itu. Pak Marbun bertanya kepada perempuan itu, kenapa kamu masuk Katolik? Siapa yang paksa kamu? Apa Pak Suban atau Pak Yohanes? Tidak, Pak. Kami dua ini masing-masing mempertahankan agama kami. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya perempuan, dia laki-laki kepala rumah tangga. Jadi lebih baik saya mengikuti dia. Kalau saya tidak mengikuti dia berarti hubungan kami itu tidak berlanjut. Maka itu saya bertahan. Lalu Pak Marbun bertanya, sanggupkah kamu berperkara dengan keluargamu? Mau Pak, tapi saya tidak tahu caranya. Kamu bikin surat. Saya tidak bisa bikin surat. Oh, kalau begitu besok panitera saya bikin, antar ke rumah, kamu baca dulu baru tanda tangan. Keesokan harinya panitera antar surat, lalu dia tidak baca, langsung tanda tangan. Panitera langsung bawa pulang surat itu. Menjelang seminggu kami dipanggil untuk sidang di sana, di pengadilan negeri sana. Sidang sampai 5 kali. Sidang sampai 5 kali, akhirnya yang ke-6 kali orang tuanya tidak datang. Orang tuanya tidak datang, jadi kita diputuskan menang. Pada saat itulah hubungan antara saya dengan orang-orang Flores yang masuk Islam di Bujangga, di Bedungun itu terganggu. Karena mereka menilai bahwa saya mungkin dalang sehingga anak perempuan itu masuk Katolik. Pada saat itu hubungan kami itu terganggu karena gara-gara itu. Orang-orang tua, orang-orang dari Flores yang masuk sana juga tidak mau bertegur dengan saya karena itu. Mereka bilang bikin malu saja, dari dulu tidak seperti ini. Kenapa kamu baru datang kok kamu seperti itu? Tapi saya tidak tanggapi semua ocehan-ocehan itu. Saya hanya melanjutkan keinginan anak-anak itu. Bukan saya memaksa mereka harus masuk Katolik. Lama-kelamaan baru hubungan kami itu pulih kembali. Tapi sempat kedua kalinya juga muncul. Ada seorang pemuda kita. Dia itu buta huruf. Dia buta huruf, tidak mengerti apa-apa. Tiba-tiba dia datang. Teman-teman, itu bantu saya dulu. Kenapa? Kalau tidak bantu saya masuk Islam ini. Saya rasanya sudah terjebak. Lalu bagaimana kita ini? Mulai awalnya dari mana? Pokoknya bantu saya. Saya bawa dia ke paroki.
Saya bawa dia ke sana, ketemu Pastor Pankrasio. Pada saat itu Pastor Melkior juga ada. Jadi kami duduk di pastoran, lalu Pastor Pankrasio bilang, bagus kita duduk di dalam gereja, kita bicara dalam gereja. Kami masuk dalam gereja sampai jam 10 itu. Pastor Pankrasio tanya, kenapa? Hubunganmu dengan perempuan itu kenapa? Saya tidak mau masuk Islam, Pastor. Sampai mau jam 10, baru Pastor Melkior tanya, jadi selama ini kamu tidak pernah ke kantor agama kah? Pernah. Apa yang buat kamu di sana? Saya cap jempol. Jadi Pastor Pankrasio itu, oh sudah cukup, kamu sudah setuju masuk Islam. Tadinya sebenarnya Pastor Pankrasio itu sudah bilang, kalau sebelum dia ungkapkan dia cap jempol itu, dia bilang besok saya akan ke kantor agama. Katanya dia sudah cap? Iya, sebelum dia ngomong cap tangannya, cap jempolnya, besok jam 8 saya ke kantor agama. Saya mau tahu isi Al-Quran mana, ayat berapa, pasal berapa, ayat berapa mengatakan harus orang masuk Islam kalau nikah sama. Jadi Pastor Milko, jangan Pastor, itu merepotkan kita nanti. Tidak, dia bilang. Kita melalui dewan saja, dewan paroki. Tidak, saya sendiri. Sekalinya tanya, dia bilang dia sudah cap jempol. Oh, kalau begitu sudah, aku tidak berani sudah. Iya, karena kan sudah semacam tanda tangan. Iya, tanda tangan. Lalu dia bilang, Pastor, tapi Pastor tidak melarang kah tiap minggu saya ke gereja? Gereja tetap terbuka bagi siapa saja. Silakan, mau masuk gereja silakan. Sampai sekarang mana ada ke gereja. Jadi istilahnya dia punya dengan sendirinya gugur juga. Iya. Padahal kan pastor juga mengizinkan gereja terbuka kan? Iya. Nah, kalau misalnya dari itu kira-kira Pak Subang sebagai tokoh di sini mengingatkan apa untuk orang muda yang sekarang ini? Ya itulah tadi, orang muda itu contoh-contoh atau pengalaman yang kami alami. Kita pergaulan anak muda zaman sekarang itu, saya melihat itu ngeri-ngeri ya. Kita kalau berbeda iman harus kita jaga jarak. Kalau kita merasa diri kita bahwa kita tahan iman, kuat iman, baru kita mendekati. Tapi kalau kita rasa tidak tahan, jangan mendekati, harus jaga jarak. Karena terlalu dekat itu nanti akibatnya kita tergelincir dan masuk ke sana. Itu sudah banyak orang kok, Pak. Kita bicara ini berdasarkan fakta. Kalau orang-orang Flores tidak masuk Islam, bukan main orang-orang Flores di sini. Jadi seperti terbelah dua. Tiap hari-hari Lebaran, mereka hari-hari Natal, kita. Hanya kita memang tidak ada batasan. Kalau kita lihat mereka kan pasti ada batasan-batasan. Nanti kita terlalu ini bilang salah. Seperti itu. Jadi anak-anak muda sekarang ini ya bergaul tapi kalau iman sudah kuat baru. Iman memang rasa iman betul-betul tangguh baru. Tapi kalau tidak janganlah. Ya, itu kasihan. Terima kasih Pak Subang atas waktunya, dan mungkin Pak Subang bisa menyapa
sahabat-sahabat LDMA dulu, misalnya bilang apa ya? Bilang sahabat-sahabat LDMA jangan lupa nonton, like dan share. Mungkin Pak belum bisa bilang sahabat-sahabat LDMA. Ulang. Sahabat-sahabat LDMA jangan lupa nonton, like, share, and subscribe. Susah betul. Atau bilang jangan lupa nonton sampai selesai. Gitu. Sahabat-sahabat LDMA. Jangan nonton apa? Jangan lupa nonton. Jangan lupa. Sahabat-sahabat LDMA jangan lupa nonton sampai selesai. Sahabat-sahabat LDMA jangan lupa nonton sampai selesai. Terima kasih.